Pujara Permata. You can call me Encha, NPM 25412030. I will explain the material about oligopoly. Definition of oligopoly adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Produk yang dijual bisa homogen maupun berdiferensiasi. Ciri paling utama pasar oligopoli adalah saling ketergantungan antar perusahaan. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan, baik mengenai harga, jumlah produksi, maupun strategi promosi, akan mempengaruhi perusahaan lain dan sebaliknya. Contoh pasar oligopoli Indonesia. Salah satu contoh nyata pasar oligopoli di Indonesia adalah industri telekomunikasi yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar seperti Telkomsel, Indosat, XL. Ketiga, perusahaan ini menguasai mayoritas pasar layanan seluler di Indonesia. Kebijakan harga paket, data kualitas jaringan, dan promosi yang dilakukan oleh satu operator akan langsung mempengaruhi strategi operasi lainnya. Hal ini menunjukkan dengan jelas adanya interdependensi sebagai ciri utama pasar oligopoli. Characteristic of an oligopoly market ada 5. Pertama, failed seller. Dalam pasar oligopoli, jumlah penjual atau produsen sangat terbatas. Biasanya hanya terdiri dari 2 hingga beberapa perusahaan besar. Meskipun jumlah sedikit, perusahaan-perusahaan ini menguasai sebagai besar pasar. Akibatnya, setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Tidak ada satu perusahaan pun yang benar-benar mendominasi pasar seperti dalam monopoli, tetapi masing-masing perusahaan tetap mampu mengaruhi harga dan output pasar. Contohnya industri telekomunikasi, otomotif, dan semen. Kedua, homogeneous of different products. Pasar oligopoli dapat dibedakan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, yaitu pure oligopoly. Produk yang dihasilkan homogen atau seragam, hampir tidak berpindah fisik antar produk. Konsumen sulit membedakan produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Persaingan lebih banyak terjadi pada harga dan kapasitas produksi. Diferensi oligopoly. Produk sejenis tetapi dibedakan melalui merek, desain, kualitas, fitur, atau layanan purna jual. Diferensiasi bertujuan menciptakan loyalitas konsumen dan mengurangi persaingan harga langsung. Ketiga, high barriers to entry. Ciri penting lainnya dari pasar oligopoli adalah adanya hambatan masuk yang tinggi sehingga perusahaan baru sulit memasuki pasar. Hambatan ini antara lain large intel capital, high technology, economies of sales, consumer brand loyalty, government policy. 4. Interdependence. Dalam pasar oligopoli, perusahaan sangat saling bergantung satu sama lain. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan, baik mengenai harga, jumlah produksi, promosi, maupun inovasi, akan memicu reaksi dari pesaing. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa terdidik sendiri tanpa pertimbangan tindakan pesaing. Contohnya seperti jika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain kemungkinan akan ikut menurunkan harga untuk mempertahankan pangsa pasar. Kondisi ini membuat perusahaan harus memperkirakan dan mengantisipasi respons pesaing sebelum mengambil keputusan. Kelima, non-price competition. Dalam pasar oligopoli, persaingan tidak selalu dilakukan melalui penurunan harga karena peran harga dapat merugikan sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan lebih sering melakukan persaingan non-harga seperti advertising, promotion, product innovation, customer service. Types of oligopoly. Berdasarkan sifat produk yang dihasilkan, pasar oligopoli dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu oligopolimori dan oligopoli diferensiasi. Perbedaan keduanya mengaruhi cara perusahaan bersaing, strategi pemasaran, serta perilaku konsumen. Pure oligopoly adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang ada menjual produk yang bersifat homogen. Produk satu perusahaan hampir tidak dapat dibedakan dengan produk perusahaan lain oleh konsumen. Ciri-ciri oligopoli murni, produk homogen, bentuk, fungsi, dan kualitas produk relatif sama. Konsumen sulit menentukan perbedaan antar produk.
persaingan harga relatif ketat. Karena produk seragam, konsumen akan memilih berdasarkan harga termurah. Akibatnya, perusahaan cenderung bersaing melalui penyelesaian harga. Resiko perang harga. Penurun harga oleh satu perusahaan dapat memicu perusahaan lain melakukan hal yang sama, sehingga keuntungan seluruh perusahaan bisa menurun. Perusahaan sangat saling bergantung. Setiap perusahaan, harga atau jumlah produk akan langsung direspon oleh pesaing. Contoh oligopoli murni, industri semen. Produk semen dari berbagai perusahaan hampir sama, sehingga persaingan lebih fokus pada harga, distribusi, dan volume produksi. Differentiated oligopoly adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan menjual produk sejenis, tetapi memiliki perbedaan dalam hal merek, desain, kualitas, fitur, atau layanan. Ciri-ciri oligopoli diferensiasi, produk tidak homogen. Perusahaan menciptakan perbedaan agar produk terlihat lebih unggul dibanding pesaing. Pesaing non-harga lebih dominan. Persaingan dilakukan melalui iklan, inovasi teknologi, desain dan kualitas produk, pelayanan penjual, loyalitas konsumen terhadap merek. Diferensiasi produk mendorong konsumen untuk setia pada merek tertentu meskipun harga lebih tinggi. Harga relatif lebih stabil karena fokus pada kualitas dan merek. Perusahaan tidak terlalu sering menurunkan harga karena fokus kualitas dan merek. Perusahaan tidak terlalu sering menurunkan harga. Contoh oligopoli diferensiasi, industri otomotif, mobil dari berbagai produsen berbeda dalam desain, mesin, fitur, keselamatan, dan cinta merek. Corporate behavior in oligopoly market. Dalam pasar oligopoli, jumlah perusahaan yang sedikit dan tingkat saling ketergantungan yang tinggi menyebabkan perilaku perusahaan menjadi sangat strategis. Setiap keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa bentuk perilaku utama perusahaan dalam pasar oligopoli adalah perang harga, kolisi, dan kartel. Price war. Perang harga terjadi ketika suatu perusahaan menurunkan harga produk untuk menarik konsumen atau memperbesar pasar-pasar. Karena perusahaan lain tidak ingin kehilangan pelanggan, mereka akan mengikuti dengan menurunkan harga pula. Collusion. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dalam pasar oligopoli untuk mengurangi persaingan. Tujuan utama kolusi adalah meningkatkan keuntungan bersama dengan cara mengendalikan kondisi pasar. Kartel. Kartel merupakan bentuk kolusi yang bersifat formal dan terorganisasi. Dalam kartel, perusahaan-perusahaan secara eksplisit membuat kesepakatan untuk mengendalikan harga, jumlah produksi, dan pembagian pasar. Oligopoly models. Model oligopoli digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan harga dan jumlah produksi dalam pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Karena perusahaan saling bergantung satu sama lain, setiap model menunjukkan cara persaingan yang berbeda. Carnot model. Model Carnot adalah model oligopoli di mana perusahaan bersaing berdasarkan jumlah produksi atau output. Setiap perusahaan menentukan beberapa banyak barang yang akan diproduksi. Perusahaan menganggap jumlah produksi bersaing tetap sangat mengambil keputusan. Setelah total produksi seluruh perusahaan diketahui, harga pasar terbentuk dari jumlah output tersebut melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Ciri utamanya, produk umumnya homogen. Harga tidak ditetapkan secara langsung tetapi muncul sebagai akibat dari total produksi. Harga lebih tinggi dari persaingan sempurna tetapi lebih rendah dari monopoli. Bertrand model. Model Bertrand menjelaskan oligopoli di mana perusahaan bersaing berdasarkan harga. Setiap perusahaan menetapkan harga jual produknya, konsumen akan membeli produk dari perusahaan dengan harga paling murah. Akibatnya, perusahaan saling menurunkan harga untuk menarik konsumen. Hasil model Bertrand, harga pasar menjadi relatif rendah. Keuntungan perusahaan kecil bahkan bisa mendekati nol. Kondisi pasar menyerupai persaingan sempurna meskipun jumlah perusahaan sedikit. Kincaid demand curve. Model kurva permintaan patah digunakan untuk menjelaskan mengapa harga dalam pasar oligopoli sering berubah atau kaku. Jika suatu perusahaan menaikkan harga, persaingan tidak ikut menaikkan harga sehingga perusahaan tersebut kehilangan banyak pelanggan. Jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing akan ikut menurunkan harga.
sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan besar. Akibatnya, perusahaan menjadi enggan menaikkan atau menurunkan harga pasar cenderung stabil dalam jangka waktu tertentu. Persaingan lebih banyak dilakukan melalui non-harga seperti iklan dan inovasi. Stackelberg Model Stackelberg adalah model oligopoli yang menunjukkan adanya perusahaan pemimpin, leader, dan perusahaan pengikut, followers. Perusahaan pemimpin menentukan jumlah produksi tertentu dahulu. Perusahaan pengikut memundingkan penyelesaian jumlah produksinya berdasarkan keputusan pemimpin. Pemimpin biasanya memiliki keunggulan seperti modal besar, teknologi maju, atau pasar luas. Ciri utamanya, perusahaan pemimpin memperoleh keuntungan lebih besar. Keputusan pemimpin sangat mempengaruhi struktur pasar. Model ini sering terjadi dalam industri dengan perusahaan dominan. Advantage dan disadvantage of oligopoly. Pasar oligopoli memiliki dampak yang berbeda bagi produsen, konsumen, dan perekonomian. Di satu sisi, oligopoli dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, tetapi di sisi lain jumlah berpotensi merugikan konsumen jika tidak diawasi. Advantage of oligopoly. Ada production efficiency due to large scale. Perusahaan dalam pasar oligopoli umumnya berproduksi dalam skala besar, sehingga biaya produksi per unit menjadi lebih rendah. Efisiensi ini memungkinkan perusahaan memproduksi barang secara massal dengan penggunaan teknologi yang lebih modern. Industry stability. Keuntungan yang relatif besar memungkinkan perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan R&D. Akibatnya, inovasi produk, teknologi, dan layanan baru dapat dihasilkan lebih cepat dibandingkan pasar dengan skala kecil. Difference product selection. Jumlah perusahaan yang sedikit membuat kondisi pasar lebih stabil. Fluktuasi harga dan produksi tidak terlalu tajam karena perusahaan cenderung menghindari persaingan ekstrem seperti perang harga. Disadvantage of oligopoly. Price tend to break higher. Karena persaingan tidak seketat pasar, persaingan sempurna hanya produk dalam pasar oligopoli sering kali lebih tinggi. Perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga, seperti potential for collusion. Sedikitnya jumlah perusahaan memudahkan terjadi kolusi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, untuk mengatur harga atau produksi. Kolusi ini merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat. Impact confrontation. Harga yang lebih tinggi yang terbatas dalam oligopoli murni serta praktik anti persaingan dapat menyebabkan kesejahteraan konsumen menurun. Conclusion. Pasar oligopoli adalah bentuk struktur pasar yang dikuasai berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Artinya pasar ini tidak memiliki persaingan sebebas persaingan sempurna, tetapi juga tidak sepenuhnya dikuasai oleh suatu perusahaan seperti monopoli. Ciri utama pasar oligopoli adalah jumlah penjual yang sedikit, sehingga masing-masing perusahaan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Karena jumlah pelaku usaha terbatas, setiap perusahaan menjadi saling tergantung satu sama lain. Keputusan satu perusahaan mengenai harga, jumlah produksi, atau strategi pemasaran akan mempengaruhi keputusan perusahaan lain, dan sebaliknya. Dari sisi positif, pasar oligopoli dapat mendorong efisiensi produksi karena perusahaan beroperasi dalam skala besar dan menggunakan teknologi yang lebih maju. Selain itu, keuntungan yang diperoleh memungkinkan perusahaan melakukan inovasi dan mengembangkan produk sehingga kualitas dan variasi barang yang bersedia bagi konsumen dapat meningkat. Namun di sisi lain, pasar oligopoli juga memiliki posisi dampak negatif terutama bagi konsumen. Persaingan yang terbatas dapat menyebabkan harga menjadi lebih tinggi, munculnya kolusi atau counter, serta berkurangnya kesejahteraan konsumen jika perusahaan menyalahgunakan kekuatan pasarnya. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi pasar oligopoli melalui regulasi dan lembaga pengawasan persaingan usaha. Pemerintah bertugas memastikan bahwa kegiatan perusahaan tetap berjalan secara adil, kompetitif, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, pasar oligopoli dapat memberikan manfaat berupa efisiensi dan inovasi sekaligus menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen dan perekonomian.